Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Saudaraku yang kekasih, situasi dan orang-orang yang menentang kita tidak akan pernah ada di hadapan kita untuk selamanya ketika kita bertekad untuk capai tujuan Tuhan bagi hidup kita. Firaun tidak selama-lamanya menghalangi Musa. Yang setuju katakan. Karena itu tantangan-rintangan yang kamu hadapi. Mungkin orang-orang di sekitar saudara, keadaan dan sebagainya. Percayalah, penghalang bersifat sementara sampai Anda menjadi matang dan siap. Amin. Amin, amin. Kadang-kadang orang tua punya keputusan menghalangi anak. Tapi anak yang bilang, mama, papa singkir, jangan. Kadang-kadang orang tua Tuhan pakai untuk rem kita. Karena kadang-kadang emosi kita membuat lupa rem tangan, rem kaki, saudara kekasih. Yang kita pakai adalah gaya bebas. Tapi orang tua rem. Kadang-kadang pemimpin ambil keputusan. Kadang-kadang situasi keadaan mengerem kita. Percayalah, ketika Anda menjadikan Tuhan penguasa hidupmu, Tuhan selalu pakai keadaan, banyak orang, situasi dan keadaan untuk kebaikan dan kepentingan Anda. Umat Tuhan, penghalang-penghalang di hadapan kita merupakan cara Tuhan untuk meningkatkan ketahanan spiritual dan emosional kita. Penghalang-penghalang di hadapan kita merupakan cara Tuhan untuk meningkatkan ketahanan spiritual dan emosional kita. Itulah sebabnya berhenti berbicara dengan Tuhan tentang masalah Anda dan mulailah berbicara dengan masalah Anda tentang Tuhan. Amen. Bilang di kiri kanan, ini giliranmu sekarang. Nah, giliranmu untuk apa? Gunung apa yang kamu hadapi saat ini? Berkata-katalah, saudara. Apa masalahmu yang kau hadapi hari ini? Berkata-katalah. Berhentilah bermain, bertahan dan mulailah menyerang dengan berkata-kata kebenaran. Deklarasikan. Lawan dengan firman dan doa. Amin. Tuhan telah membuat kemudahan bagi kita untuk menerima terobosan kita. Berbicara adalah menempatkan tindakan iman kita. Berkata-kata adalah tindakan iman kita. Berkata dengan iman. Seperti Abraham berkata kepada bujangnya, tinggallah di sini, aku akan pergi menyembah Tuhan, lalu aku akan datang kembali. Abraham percaya, walaupun di sana akan bunuh mati Ishak karena persembahan harus dibunuh. Tapi Abraham percaya, Allah mampu menghidupkan yang sudah mati, mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dia berkata-kata. Bujangmu kadang-kadang itu menjadi istrimu. Bujangmu kadang-kadang itulah suamimu. Bujangmu kadang-kadang itu orang tuamu atau anak-anakmu. Bujang itu kadang-kadang jemaat, tapi bujang itu kadang-kadang juga penatua. Haleluya. Kita sama-sama bertumbuh. Amin, saudara. Dalam perjanjian baru, saudara yang kasih, kita harus lakukan sesuatu dengan apa? Percaya dan berkata-kata. Coba katakan, percaya dan berkata-kata. Roma 10 ayat 6 dan seterusnya, tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah yang akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Ayat 8 perhatikan. Tetapi apa katanya ini? Firman itu dekat kepadamu. Ya, ini di mana? Dalam mulutmu dan dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami apa? Beritakan supaya dikatakan. 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Keselamatan terjadi karena percaya dan berkata. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku atau berkata-kata, dan dengan mulut orang mengaku dan berkata-kata, disembuhkan, diberkati, dipromosi, diangkat. Haleluya, ditolong dan dibela. Dengar kebenaran ini. Mulutmu adalah pembelamu.
Bukan, saya ganti. Saya tidak setuju mau pakai mulut saya adalah singa saya. Saya mau pakai mulut saya adalah pembela saya. Katakan, mulut saya. Mulut saya. Bilang di kanan atau kiri, mulutmu pembelamu. Begitu dong saudara. Kenapa kita mesti pakai ini? Kalau cukuplah orang politikus yang ngomong, mulutmu adalah singamu. Tapi jadikanlah kita, mulut kita adalah pembela kita. Yang diperlukan hanyalah pengakuan atau perkataan kita dengan iman. Ada seorang wanita badannya selalu over, naik terus. Dia lari, udah olahraga sampai badanku turun. Sambil dia makan, sambil dia minum obat, dia lari saudara. Tanpa sadar 2-3 bulan timbang badannya turun saudara. Tapi kalau dia berpikir, aduh badanku naik. Sekali berpikir badanmu naik, badanmu akan katakan amin. Tiap kali kau berpikir, hutangku tidak terlunas, hutang bilang amin. Sampai mati aku jadi begini, maka keadaanmu juga jadi bilang apa? Beginilah sudah engkau. Pastor Margaret waktu dokter vonis dia jantung harus minum obat seumur hidupnya, dia tidak grogi. Dia bilang, ya, dia bawa pulang obatnya sambil minum, olahraga, memperkatakan firman. Sekarang 81 tahun tidak ada obat jantung. Para dokter bilang seumur hidup. Dengar, dokter bukan penentu, Tuhanlah penentunya. Tetapi kita mesti hormati dokter. Lu ini apa lu pisana? Nanti dokter kasih obat bius lu bisa bergerak nanti. Kita menghargai dokter. Amin saudara. Nah, Lukas itu dokter. Tapi Lukas berkata, dia mati dan menanggung penyakit kita. Jadi, saudaraku yang kasih, kita harus menempatkan hal-hal tertentu yang olahraga itu adalah bagian kita. Amin saudara. Makan sehat juga bagian siapa? Bagian kita. Ada orang yang ketika dia makan perjamuan dia percaya bahwa dia mengalami kesehatan yang luar biasa. Ada satu ibu saudara, saya baca kesaksiannya di India. Anaknya itu mata juling. Tahu mata juling ya? Matanya juling parah sampai orang lihat tuh miring sekali. Anaknya tidak mau ke sekolah. Malu. Dia dengar tentang perjamuan kudus. Dia bilang, oh, dia perjamuan kudus 1 kali, 2 kali, 3 kali memperkatakan Yesus mati supaya engkau menjadi sehat dan utuh. 3 kali, 4 kali, 11 kali, 14 kali, 15 kali habis makan utuh kembali. Kenapa? Karena orang mereka dulu percaya kepada setan-setan, mereka aktif. Ketika mereka dengar tentang kebenaran, mereka aktif. Kadangkala apa yang kita tahu menghalangi kita. Lebih baik jangan tahu banyak, tapi lakukan banyak. Amin. Sebab kalau kita tahu banyak, saya lakukan pranikah. Kasih pelajaran pertama, ya setengah jam. Besok tanya, sudah? Belum. Apakah saya berhenti? Oh belum menghafal, belum belajar. Oke, saya tambah lagi. Kali yang ketiga, kakek, belum banyak lah tuntutan. Kenapa? Kok dari pertama lu tidak mau lakukan? Dengar saudara yang kasih, kalau kita biarkan keadaan mendikte kita, lama-lama tambah berat. Tetapi ketika engkau memperkatakan firman, 1 kali belum, 2 kali belum, 3 kali belum, firman tidak pernah gagal. Saya alami dalam hidup saya. Saya praktekkan itu untuk jemaat dan kita. Mari saudara yang kasih, rahasia untuk melihat berkat-berkat Allah terwujud dalam hidup kita. Ada 2 hal yang sangat serius di gereja Tuhan ketika hari Minggu tiba. Yang pertama itu perjamuan kudus. Tadi saya sudah singgung. Kuasa perjamuan kudus. Amin saudara. Kalau saudara percaya kuasa perjamuan kudus, saudara lakukanlah dengan memperkatakan seperti kesaksian banyak yang orang sudah alami. Yang kedua, berkat yang diucapkan kepada jemaat di akhir setiap kebaktian. Menerima dengan sebuah hati dengan katakan amin. Semua yang dinyatakan dalam perjamuan kudus ketika gembala jemaat atau panatua berkata-kata, oleh bilu-bilu Yesus makanlah dan minumlah perjamuan kudus, engkau mengalami kesembuhan. Saudara mesti katakan apa? Amin. Saudaraku, itu sangat serius, hal yang penting di dalam gereja Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita melihat
dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan. Maka ketika kita mengaminkan, amin artinya kita mengizinkan itu semua terjadi dalam diri kita. Amin, kata amin bukan penyemangat sang pengkhotbah. Amin untuk memberkati engkau sendiri. Misalnya, saudara aminkan, kalau saudara percaya, saudara aminkan ini. Tuhan memberkatimu dan menjaga engkau sepanjang minggu ini. Tuhan melindungi dan engkau disembuhkan dari penyakit. Tuhan melepaskan engkau dari sakit, penyakit dan kecelakaan segala macam dalam perjalananmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan bermurah hati atas engkau. Tuhan mengangkat wajahnya kepadamu dan memberkati dan memberimu kedamaian. Saudara, kau enggak sih? Engkau berkata amin. Amin artinya jadilah dalam hidupku. Artinya apa, saudara? Amin. Jangan pernah meremehkan kekuatan dan kuasa saat kita mengatakan amin. Jangan pernah itu, saudara kekasih. Ketika kita mendengar berkat diucapkan atas kita, respon dengan katakan amin. Kenapa? Karena Alkitab berkata kepada kita, amin adalah sebuah pengakuan atas atau untuk berkat-berkat yang diucapkan atau kebenaran yang diajarkan itu atau yang diberitakan itu mengalami persetujuan karena iman. Kita berkata amin supaya itu terjadi dalam hidup kita. Ini merupakan satu kehormatan, saudara yang kasih. Kalau kita penatua atau para gembala berdoa dan memberkati saudara, itu luar biasa. Amin. Bayangkan, kita orang biasa, tapi Tuhan memakai untuk katakan diberkatilah engkau, itu luar biasa. Kita lakukan itu saya lakukan itu dengan satu keyakinan dan kehormatan. Karena saya diberikan kepercayaan untuk memberkati Anda. Amin, saudara. Marilah mempercayai dan berkata-kata amin kepada setiap perkataan berkat. Karena ada kuasa. Saudara yang kasih, bangsa Israel, orang-orang Yahudi, mereka tiap malam, tiap pagi, mereka tumpang tangan dan mereka taruh tangan di atas anak-anak perempuan mereka. Mereka katakan, jadilah engkau Rahel dan Lea untuk generasimu. Kalau yang laki-laki, mereka berdoa dan mereka kata, jadilah engkau Abraham, Ishak dan Yakub dalam keluarga. Orang tua memberkati anak-anak mereka. Dalam segala perjalananmu Tuhan melepaskan kau dari segala kejahatan. Saudara, perkataan berkat itu selalu diucapkan oleh orang-orang Ibrani. Saudara lihat, Yakub di akhir hidupnya dia memberkati anak cucu atau anak daripada Yusuf, Manasya dan Efraim. Saudara masih ingat bukan? Dia bikin blessing cross of the blessing. Berkat silang, saudara yang kasih. Haleluya. Tapi dengan pelan-pelan Yusuf pindahkan tangannya. Dia bilang, tidak, saya tahu. Dia bapak pikun. Tidak pikun. Tuhan yang pimpin saya. Amen. Tuhan memakai mulut Yakub untuk memberkati. Saudara percaya Tuhan pakai mulutmu dan mulutku untuk memberkati? Yes. Suami memberkati istri, istri memberkati suami. Anak-anak diberkati, orang tua diberkati. Bahkan saudara yang kasih, jemaat, saya mendorong Anda, mulailah berkati anak-anakmu. Sebelum ke sekolah, tumpang tangan. Walaupun saudara yang kasih, terburu-buru kamu sudah mau naik oto, naik mobil, anakmu tumpang tangan. Kenapa? Anda tidak pernah tahu 1 menit, 1 jam apa yang terjadi. Tapi doa dalam roh melindungi mereka. Kita adalah imam dan raja, amin. Imam untuk berkata-kata, raja mendeklarasikan kekuasaan. Haleluya. Jadi sebelum saudara kekasih, anak-anak itu remaja mulai berkata-kata dari awal. Kakak sudah terlanjur remaja, ya kan belum tua juga, sudah tua, belum mati juga kan. Mulai berkata-kata saudara kekasih. Amin. Kata-kata iman kita adalah kendaraan yang kuat yang membawa kasih karunia dan kemurahan Tuhan dan memengaruhi masa depan anak-anak kita secara positif. Yang percaya katakan, anak-anakku diberkati. Katakan, anak dan cucuku diberkati, anak-anakku dalam VLC diberkati. Haleluya. Amen. Kenapa yang saya ngomong itu yang saya nikmati. Haleluya. Mulai berbicara dan mulai melihat yang baik. Yang setuju katakan, aku percaya. Kita dapat membuka mulut kita hari ini dan berbicara tentang kasih karunia dan kuasa Allah ke dalam tubuh kita. Situasi kita,
orang-orang di sekitar kita yang kita kasihi. Karena sebuah janji Allah adalah ya. Ya di dalam Kristus. 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Sebab Kristus adalah ya bagi apa? Berapa banyak janji Allah? Semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan apa? Amin. Untuk apa? Memuliakan Allah. Allah dimuliakan karena engkau sembuh. Allah dimuliakan karena engkau dipromosi. Allah dimuliakan karena engkau menjadi berkat. Allah dimuliakan karena olehmu orang bertobat. Allah dimuliakan karena olehmu orang berkata, Yesus meloleh, Yesus baik. Itu yang dimaksud. Jadi apakah Anda siap untuk menyuarakan janji-janji berkat Tuhan ke dalam hidup Anda? Yang siap katakan amin. Saudaraku yang kasih, kalau engkau sakit, konsultasi dokter cari obat oke pertama. Yang kamu lakukan adalah berdoa. Yang kedua baru kamu konsultasi dan mencari obat. Kenapa? Karena Alkitab berkata oleh bilur Yesus kamu sudah sembuh. Tuhan sudah kasih kita ini kesembuhan gratis kawan. Amin. Mulai berkata. Kalau engkau punya kebutuhan-kebutuhan, engkau mulai memperkatakan. Kalau engkau mau umur panjang, jangan bilang Tuhan nanti saya bagaimana. Tapi katakan saya dikenyangkan dengan umur yang panjang. Semua ini adalah contoh-contoh kecil yang saudara harus kembangkan. Jadi kalau kita punya kebutuhan, mulai berkata-kata. Misalnya, kalau ada kebutuhan, katakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Dia mengambil kemiskinan saya di kayu salib dan Dia memberi saya kemakmuran. Katakan amin. Dia menyediakan semua kebutuhan saya menurut kekayaan dan kemuliaannya. Lebih dari cukup. Haleluya. Saudara, dengan memperkatakan demikian, saraf-sarafmu menjadi oke. Mereka setuju. Saudara, dengar. Kenapa kita berkata-kata? Karena perkataan mewakili jiwa kita. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, dan emosi. Amin, saudara. Bayangkan kalau Pak Dance mau menikah dulu tanpa katakan sesuatu. Tidak akan bisa. Kenapa? Dengan berkata, I love you, I want to marry you. Saya mencintai dan mau menikahi engkau. Itu adalah kumpulan dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Amin, saudara. Orang yang berkata-kata adalah bentuk dari akumulasi pikiran, perasaan, dan kehendak yang namanya kata-kata. Saudara jawab saya, akumulasi dari pikiran, perasaan, kehendak namanya apa? Dengan berkata-kata, Anda menyatakan Anda siap untuk menerima. Berkata kesembuhan artinya siap menerima apa? Berkata kecukupan artinya bersiap menerima apa? Berkata kemenangan artinya bersiap menerima kemenangan. Orang yang tidak siap untuk menerima berkat adalah orang yang tidak pernah mau berkata-kata. Apalagi takut berkata-kata, Anda tidak akan pernah. Kenapa? Karena jiwamu tidak siap. Dan seringkali doa tidak dijawab itu bukan karena setan menghalangi, tapi karena jiwamu tidak siap menerimanya. Saudara mesti tahu itu. Seringkali kita katakan, roh jahat, setan ini jangan ambil berkat saya, jangan ambil jodoh saya, jangan ambil promosi saya. Setan bilang, weh, lu yang setan, lu kan salah beta. Lu tahu nggak? Lu tidak pernah berkata-kata, lu tidak pernah ucapkan firman, lu tidak pernah bilang, baru lu bilang beta. Beta sendiri tidak tahu lu ada minta apa. Ya, tidak semua doa tidak dijawab karena setan. Tapi kita yang contoh, suami istri yang bertabrakan saja di tempat tidur, yang gontok-gontokan, cara berpikir, cara konsep saja, tidak bisa terima berkat. Kenapa? Karena mereka tidak siap untuk rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Bukan karena kurang pertolongan Tuhan, tapi karena jiwa mereka bertengkar terus, marah terus, segala macam, sikut-sikut terus, akibatnya mereka tidak diberkati. Lalu kita bilang, ini setan, setan bilang apa? Lu yang bertengkar, berkata salah yang bertengkar. Karena lu sering bertengkar, maka saya utus anak buah saya, roh pertengkaran, mensupport kamu. Biar suami istri berkemenangan satu dengan yang lain dalam pertengkaran. Dengar saudara yang kasih, kalau jiwa kita tidak siap, lama-kelamaan setan akan turun menjadi tidak percaya. Di mana ada airport, di situ ada landing pesawat terbang. Di mana ketidakpercayaan mulai muncul dan yang tidak berkata-kata atau berkata-kata yang negatif, roh jahat turun. Makanya sebelum ada roh jahat, pasti ada jiwa yang tidak beres.
Gangguan jiwa tidak mulai dari roh jahat, dimulai dari pikiran dan perasaan. Ketika terganggu 1 minggu, 2 minggu, 7 tahun, 8 tahun, tahu-tahu dia suruh makan sabun, tahu-tahu makan sampah. Kenapa? Karena dia sudah terbuka kepada roh jahat. Umat Tuhan, ketika kita mulai melepaskan iman kita dengan berkata-kata sesuai janji Tuhan, harapkan dengan iman bahwa gunung itu akan berpindah. Persoalan akan terselesaikan, kebutuhan terpenuhi. Berharap untuk berjalan dalam kesehatan, kemakmuran, dalam perlindungan ilahi dengan mulai mendeklarasikan itu. Di hari-hari yang akan datang Anda akan melihat hari-hari baik datang dalam hidup saudara. Terjadi percepatan dan peningkatan supernatural, perkenanan dan kemakmuran Tuhan terjadi dalam saudara. Jadilah tetap percaya dan berbicara, karena hari-hari baik sedang datang atas hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Umat Tuhan, saya mau ajak kita menyanyi satu lagu. Ku percaya semuanya mungkin. Masih ingat lagu lama bukan? Ini lagu saya belajar waktu Resi umur 3 tahun. Bahasa Brasilnya saya sudah lupa. Tapi bahasanya semuanya. Ku percaya semuanya. Mari umat Tuhan engkau yang percaya, bangkit berdiri bersama dengan saya. Lihat bahwa gunung-gunung persoalan, gunung-gunung kebutuhan, gunung-gunung tantangan, rintangan. Yes. Cukup satu kata saja dan gunung-gunungku berpindah. Katakan ku percaya semuanya mungkin. Dan tak ada yang mustahil bagimu. Cukup satu katamu saja berpindah. Katakan karena bersamamu, bersama firman-Mu yang aku ucapkan, tembak menghalang dihancurkan, untuk tembak penyakit disingkirkan, persoalan dibereskan, kebutuhan terjawab, what email dihancurkan. Oke, saya akan kasih kesempatan saudara untuk mempraktekkan pindahkan gunung. Amen. Saya hitung 1 sampai 3. Gunung apa yang saudara ingin melihat tersingkir dari hidup saudara? Dan setelah pulang saudara mulai terus memperkatakan itu sampai benar-benar gunung itu tersingkir, sampai persoalan itu beres, kebutuhan itu terpenuhi. Amin. Dan sampai Anda melihat kemuliaan turun. Oke, siap-siap dalam hati saudara. Saudara ucapkan, jangan pusing dengan orang lain, karena setiap orang punya gunung. Haleluya. Amen. Oke. 1, 2, siap. 1, 1, 2, 3, speak to your mountain. Saya katakan kepada gunung Ampat Legasi, terpenuhi dari tempat ini. Terpenuhi dari tempat ini. Saya katakan PLC, Anda adalah donatur, supplier visi Tuhan. Amen. Oke, itu yang saya deklarasikan tadi untuk saudara. Baik, saudara duduk sebentar. Saya akan arahkan sebelum kita pulang. Terima kasih buat dukungan doa Bapak Ibu Saudara semua. Pekerjaan pembangunan sementara kita jalankan. Bila siang-siang Bapak Ibu ada waktu, saudara ada waktu, datanglah lihat kita di sini sambil bawa air minum mungkin, atau
jagung goreng, saya kurang tahu. Tapi datanglah kasih support teman-teman kita yang bekerja. Saya juga selalu ada di sini. Puji Tuhan, saudara boleh tiap minggu berdoa, ajar anak-anak kita. Kalau ada cucu-cucu kita, mereka mulai bikin persembahan khusus untuk pembangunan. Lalu ajar mereka nanti dari Kega habis, ajar mereka untuk bawa ke sini, atau nanti mungkin di Kega kita akan ada. Tapi bisa ajar mereka, ayo nak, kamu bawa persembahan. Saudara juga beriman, berdoa, membawa persembahan khusus untuk pembangunan. Kita akan sama-sama membangun. Saya percaya prinsip 2 ikan dan 5 ketul roti. Amin, saudara. Saya percaya penyediaan, tapi juga saya percaya ada penyediaan secara supernatural. Kebutuhan yang mungkin langsung Tuhan kasih banyak, tapi saya percaya bahwa jemaat ini diberkati Tuhan dengan mengalami penyediaan supernatural. Saya percaya itu, amin. Dan saya katakan kita akan mengalami penyediaan seperti roti yang dibanyak, ikannya perbanyak, sampai sisa 12 bakul dalam hidup saudara. Baik, saudara yang kasih, yang berikut kita mesti aktif terus doa-doa, menara-menara doa 24 jam terbuka. Lalu hari Jumat dan Sabtu sudah ada jadwal, saudara lakukan itu. Saudara, kalau saudara ikuti baik-baik, sekarang ini gempa bumi, peperangan, banjir dan banyak hal lainnya terjadi sekonyong-konyong. Kemarin dia 2 minggu lalu mungkin dia hantam di antara Eropa dan Asia Eropa. Jadi Turki dan Suriah itu hebat karena mereka negara yang di antara Asia dan Eropa. Hantam di sana, saudara yang kasih. Tadi pagi saya posting, kalau saudara baca ulang, kalau belum baca pulang baca. Turki ada satu tempat yang terbanyak orang mati di situ, puluhan ribu orang mati. Di tempat itulah yang pertama kali orang murid Tuhan disebut Kristen. Di tempat itu. Nah, Turki itu 80 juta jiwa. Kristen, Ortodoks dan Katolik hanya 300.000 orang, dan itu dianggap tidak ada apa-apanya. Padahal Turki, tempat di kota itu khususnya yang terjadi hancur paling banyak, itu kota di mana disebutkan Kristen. Murid-murid disebut Kristen pertama kali di situ. Lalu saudara tahu ada satu kota lagi di pinggir situ, namanya Tarsus dulu. Itu asalnya Rasul Paulus. Saudara, Rasul Paulus punya negeri itu Turki, saudara kasih. Ada satu kota kecil, Paulus asal dari Tarsus, Alkitab bilang. Saudara baca posting yang saya berikan. Saya tidak mempertanyakan Tuhan dalam pengertian mempersalahkan, tapi saya hanya belajar bahwa kalau kaki dian Tuhan tidak ada lagi di satu keluarga, di satu kota, bencana dengan bebas mau datang bikin apa saja dari. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin. Itulah sebabnya mari kita menjaga hadirat Tuhan, khususnya dalam menjadi penjaga bangsa kita dalam doa-doa kita. Amin, saudara. Luangkan, bayangkan kalau kita nonton ngobrol-ngobrol setengah jam habis. Anda pakai 15 menit di sini doa. Lalu dari Turki, saudara kasih, dia lari ke New Zealand. Saudara baca di New Zealand hari Rabu tanggal 15 kemarin atau 16. Hari Rabu kemarin. New Zealand amblas lagi, saudara. Itu sampai menteri kenyamanan atau menteri perumahan rakyat atau apa, dia bilang wah ini banyak yang akan mati. New Zealand, negara yang sudah maju dan hebat, kena juga angin, badai, gempa bumi. Tahu-tahu kemarin saudara dapat posting di Soe dekat antara perbatasan TTS dan Kupang mungkin sana. Takari, saudara kasih. Mari kita berdoa sebelum Mutis turun di Serat A, saudara kasih. Ya, kita tidak pernah tahu datang Mama Heni mau lewat di Serat A, Mutis ada di sana. Kita tidak pernah tahu. Tapi saya percaya gereja yang berdoa selalu ada dalam perlindungan Allah. Memang dunia akan hancur dan binasa, itu pasti akan kiamat. Tapi Tuhan tahu menyelamatkan umatnya. Dan umat yang mau menyelamatkan tentu tahu caranya bagaimana. Bersekutu dalam doa. Amin. Oke, itu saja saya sampaikan, saudara. Semoga kita semua bisa perhatikan peristiwa alam yang sedang terjadi hari-hari ini. Baik umat Tuhan, saudara boleh siapkan persembahan puji Tuhan. Saudara nanti
Saudara boleh bawa persembahan selain pembangunan. Saudara mau transfer puji Tuhan, silakan saudara lakukan itu. Kami sangat hargai dukungan keuangan jemaat. Kami kelola untuk pekerjaan Tuhan, kebutuhan jemaat, kebutuhan hamba-hamba anak-anak Tuhan di sini, dan juga pembangunan pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang kasih, minggu depan baru kita akan ada kerja bakti untuk bikin campuran sama-sama, kasih rata. Sebelum ke keramik, kita mau kasih rata dulu. Nah itu kalau 50 orang datang itu saya jamin 1 jam selesai. Ya. Nanti minggu depan kita akan atur. Itu saja. Ada yang jauh baru, Bapak Ibu, ada coba saya dikirakan tunjuk tangan saja. Oke, tidak ada ya. Baik, puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri pertemuan ini. Dan habis itu saudara boleh bawa persembahan saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara aminkan ini ya. Belajar. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan kebenarannya. Kemuliaan Tuhan bersinar atas engkau. Bangkitlah, jadi teranglah. Karena kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atas engkau. Tuhan menggendong engkau. Memegang engkau dengan tangan kanan yang memberikan kemenangan. Malaikat menyertai engkau. Kuasa darah Yesus tutup bungkus hidupmu dan keluargamu, kesehatan, keuanganmu. Semua yang kau miliki dan kasih, Tuhan melindungi engkau. Pulanglah dan jadilah berkat. Olehmu Kupang Go, Kupang Wise, Kupang Prosper, Kupang Healthy. Yang percaya katakan amin. Shalom, God bless you all. Dan nama Yesus maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, galakkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit dan nama Yesus maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, galakkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama